Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, kita akan belajar tentang graf pada mata kuliah Matematika Diskrit. Teori graf atau teori grafik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang memiliki yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik ya. Banyak sekali struktur yang dipresentasikan dengan graf dan banyak masalah yang diselesaikan dengan bantuan graf. Contohnya nih, jaringan persahabatan pada Facebook bisa direpresentasikan dengan graf, yakni simpul-simpulnya adalah para pengguna Facebook dan ada isi antar pengguna jika dan hanya jika mereka berteman gitu kan. Kalau di Facebook itu kan bisa kita lihat isi dalam eh, Facebooknya seseorang jika kita berteman kan, kalau nggak berteman kan nggak bisa. Nah, itu menggunakan teori graf atau grafik. Nah, graf ini bermula saat ahli matematikawan Swiss yang bernama Leonhard Euler memecahkan masalah jembatan Königsberg. Sejarah graf asal mula ilmu graf yaitu lahir pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Jadi jembatan Königsberg ini waktu tahun 1736 ini berisi eh, tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang terkenal di Eropa begitu. Ini tujuh jembatan Königsberg harus dilewati hanya satu kali. Nih. Lalu di sini ada definisi atau G sama dengan F, E. G ini melambangkan graf adalah struktur diskrit yang terdiri atas himpunan simpul atau bisa dilambangkan dengan V dan himpunan jalur atau dilambangkan dengan E, di mana V tidak sama dengan 0. Sebuah graf boleh saja tidak mengandung jalur tetapi tidak boleh mengandung simpul. Oh, tetapi tidak boleh tidak mengandung simpul. Semua graf ini mengandung simpul ya. Seperti ini contohnya ini nih. Kita hapus dulu. Nah, ini simpulnya tuh yang mana? Simpul ya ini nih. Simpul bertetangga. Simpul A. Simpul ini ya. Ini dikatakan simpul. Entah itu simpul A, simpul B sampai dengan Z. Itu dikatakan dengan simpul. Simpul bertetangga ini jika keduanya terhubung secara langsung atau adanya jalur dengan sebuah jalur gitu. Jadi dihubungkan dengan jalur. Contohnya nih, ini dihubungkan dengan jalur ini dihubungkan dengan jalur ini. Nggak boleh kok disebut bertetangga, tapi jalurnya ada dua, ini dengan ini gitu. Jadi ini dengan ini tidak bertetangga ya, karena dihubungkan dengan dua jalur ini. Dan tidak boleh simpul bertetangga melewati dua jalur. Hanya satu jalur saja. Ada jalur persisian, simpul terpencil ya. Namun banyak banyak macamnya ini. Kita akan membahas bab selanjutnya, yakni tentang sebentar. Tujuh titik enam mana? Tentang graf sederhana khusus. Oh iya, tentang ini guys. Tentang mana sih materinya? Oke guys. Jadi kali ini yang akan saya jelaskan ini yaitu tentang graf Euler dan graf Hamilton. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Euler dan Hamilton kan?
Lintasan dan sirkuit Euler, lintasan Euler ini adalah lintasan yang melalui setiap jalur pada graf tepat satu kali. Jadi kayak yang di eh, graf tetangga tadi ya, yang melewati jalur tepat satu kali, tidak dua kali, itu disebut lintasan Euler. Graf yang mengandung lintasan Euler disebut graf semi-Euler gitu. Lalu, sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui setiap jalur pada graf tepat satu kali. Graf yang mengandung sirkuit Euler disebut graf Euler. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui setiap simpul pada graf tepat satu kali. Graf ini yang mengandung lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui setiap simpul pada graf tepat satu kali. Graf yang mengandung sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini ada gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 ini disebut graf semi-Euler bukan ini? Gambar 1 disebut graf semi-Euler bukan? Graf gambar 1 disebut semi-Euler karena hanya mengandung lintasan Euler yaitu 4, 1, 2, 3, dan kembali ke 1. Graf semi-Hamilton karena hanya mengandung lintasan Hamilton yaitu 4, 1, 2, dan 3. Berarti gambar 1 ini graf semi-Euler dan graf semi-Hamilton. Lalu gambar kedua, ini disebut gambar semi-Euler teman-teman karena hanya mengandung lintasan Euler yaitu 3, 1, 4, 4, 2, dan 1. Graf ini juga disebut graf Hamilton karena mengandung sirkuit Hamilton yaitu 1, 2, 3, 4, dan 1. Lalu gambar yang ketiga ini bukan graf Euler dan bukan graf Hamilton. Mengapa? Nah, karena dia tidak memiliki sirkuit Euler dan Hamilton ini, teman-teman. Makanya disebut bukan graf Euler dan bukan graf Hamilton. Gitu. Oke guys, segitu saja pembahasan kita kali ini tentang graf. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.